Fang Yuan. Pertempuran melawan Sekte Telaga Surgawi. Zuo Jian muncul di depan pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi dan menebas pedangnya yang juga mengeluarkan cahaya warna-warni berbentuk setengah lingkaran. Boom! Dua energi spiritual dari teknik berpedang yang sama berbenturan dan mengakibatkan ledakan energi spiritual yang sangat mengerikan. Gawat! Gelombang energi spiritual tersebut mengarah ke bangunan Sekte Telaga Biru, sehingga semua murid-murid Sekte Telaga Biru menjadi panik. Namun, tiba-tiba cahaya terang dengan pola aneh muncul di atas bangunan Sekte Telaga Biru. Hal serupa juga muncul di belakang Zuo Jian. Gelombang energi spiritual tersebut menghilang saat menabrak cahaya terang tersebut dan tiba-tiba Zuo Jian terkena ledakan energi spiritual tersebut. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Ma Rong dan Jie Yi. Apakah itu dilakukan ayahmu? Jie Yi bertanya pada Fang Ling yang berpura-pura tidak mendengar ucapan Jie Yi dan ia malah sibuk menyapu halaman. Brengsek! Ternyata ada kultivator kuat yang bersembunyi di Sekte Telaga Biru. Zuo Jian menggerutu sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menderita luka yang cukup serius dan bila harus bertarung lagi melawan Ma Rong, maka ia akan kalah dalam beberapa gerakan saja. Namun, ia tidak perlu khawatir karena ada pemimpin suci di sebelahnya walaupun ia khawatir dengan ahli bela diri yang diam-diam membantu Ma Rong tersebut. Itu dia. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi berhasil menemukan keberadaan Fang Ling yang sedang menyapu halaman Sekte Telaga Biru. Ma Rong menoleh ke bawah. Karena penasaran siapa sebenarnya yang sedang dicari oleh pemimpin suci Sekte Telaga Biru tersebut dan ia langsung mengerutkan keningnya. Ternyata yang mereka cari adalah Fang Ling. Murid yang akan menjadi perwakilan sektenya dalam kompetisi antar sekte nanti. Jangan coba-coba mendekatinya atau kalian akan menyesal menginjakkan kaki kemari dan berharap waktu terulang kembali. Ma Rong memperingati mereka. Namun, pemimpin suci malah menjentikkan jarinya dan beberapa tarikan napas kemudian muncul aura kuat dari arah telaga. 8 Rana Emperor yang merupakan penatua pelataran dalam Sekte Telaga Surgawi muncul di belakang pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Mereka langsung menghunus senjata masing-masing, sehingga Ma Rong menggigit bibir bagian bawahnya hingga berdarah. Karena tidak percaya Sekte Telaga Surgawi akan bertindak nekat menyerang sektenya demi merebut Ma Rong. Penatua Fang, tolong bantu aku. Mereka datang untuk mengambil putrimu. Ma Rong berteriak keras. Fang Yuan muncul di sebelah Ma Rong dan Zuo Jian mengerutkan keningnya karena tidak menyadari kedatangannya. Apakah dia adalah penatua Fang yang kamu maksud itu? Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi bertanya pada Zuo Jian. Kenapa aku tidak merasakan energi spiritual pada tubuhnya? Bahkan ia tidak memiliki ranah kultivasi. Dia sedikit khawatir kalau pemuda di hadapannya ini adalah sesepuh kuat yang mengubah penampilannya menjadi pemuda tampan. Namun, pihaknya lebih diuntungkan karena jumlah mereka lebih banyak. Sementara pihak Sekte Telaga Biru hanya 2 orang saja. Benar pemimpin suci. Dialah pemuda yang memiliki harta berlimpah tersebut. Sahut Zuo Jian. Tapi kenapa senjatanya hanya tongkat kayu?
Padahal ia telah memborong senjata tingkat tinggi dari paviliun persik surgawi. Dia keheranan. Fang Yuan juga kebingungan. Kenapa pihak lawan malah berbisik-bisik dan terus menatapnya? Apakah mereka memiliki kelainan? Seperti menyukai pria tampan. Ih, menjijikkan. Fang Yuan mengelus bokongnya dan berbisik pada Ma Rong. Bolehkah aku memukul wajah mereka sekarang juga? Ma Rong terkejut. Fang Yuan malah sangat bersemangat ingin segera bertarung. Apa Penatua Fang yakin kita akan memenangkan pertarungan ini? Aku sarankan kita mencoba bernegosiasi saja, sahut Ma Rong jelas tak yakin bisa memenangkan duel 2 lawan 10 Rana Emperor. Hahaha. Kalau aku sudah kesal pada seseorang, yakinlah aku akan menghancurkan wajahnya. Fang Yuan menatap jijik pada pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi dan Zuo Jian. Tiba-tiba kobaran api muncul dari telapak tangan Fang Yuan dan kobaran api itu mengalir ke tongkat pengemis. Sesaat kemudian terdengar suara retakan yang sangat keras dan tongkat pengemis membesar menjadi sebesar 100 tombak dengan diameter sebesar pohon kelapa. Ternyata itu senjata tingkat tinggi dan ia memiliki teknik khusus menyembunyikan auranya. Seru pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Kepung dia. Perintahnya pada 8 penatua pelataran dalam. Namun, sebelum mereka bergerak, Fang Yuan lebih dulu mengayunkan tongkat pengemis ke arah wajah pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Mau melawanku dengan teknik murahan ini? Sungguh konyol sekali. Ejek pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi menggunakan teknik tinju gunung batu, yang terkenal dapat menghancurkan sebuah gunung hingga hancur berkeping-keping. Hahaha. Mampus kau Penatua Fang. Akhirnya pemimpin suci kami turu. Belum selesai Zuo Jian berkata dengan sombong. Pemimpin suci yang ia bangga-banggakan itu tiba-tiba terhempas sejauh 1000 langkah. Tinju batu pemimpin suci tidak dapat menghancurkan tongkat kayu itu. Zuo Jian tercengang dengan mulut menganga. Begitu juga dengan Ma Rong dan penatua pelataran dalam Sekte Telaga Surgawi. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi batuk-batuk mengeluarkan darah. Dia tak menyangka dihempaskan dengan mudah oleh pemuda yang namanya tidak pernah terdengar di dunia Tianwu tersebut. Sial. Tadi itu aku lengah. Teriak pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi dengan tatapan tajam ke arah Fang Yuan dan ia melesat dengan kecepatan tinggi sembari menghunus pedangnya. Episode sebelumnya. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Episode berikutnya. Kemunculan entitas kuat. Fang Yuan. Kemunculan entitas kuat. Cahaya warna-warni muncul dari bilah pedangnya berbentuk setengah lingkaran yang panjangnya meliputi area telaga. Ma Rong khawatir. Karena pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi terkenal sebagai yang terkuat di kota Dayan. Bahkan dirinya tidak bisa mengalahkannya. Namun, sudut bibir Fang Yuan malah menunjukkan seringai tipis. Seperti ia sangat menikmati pertarungan ini dan bukan menganggapnya sebagai duel hidup mati. Fang Yuan memukul tongkat pengemis ke arah gelombang energi spiritual dari tebasan pedang pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Dan cahaya warna-warni berbentuk setengah lingkaran itu langsung terbelah dua. Pemimpin suci mengerutkan keningnya. Karena lagi-lagi Fang Yuan dapat mematahkan serangannya. Serang bersama-sama.
teriak Zhuo Jian melihat ada pertahanan Fang Yuan sedang terbuka lebar. Karena ia terlalu fokus pada pemimpin suci mereka. Tak akan kubiarkan. Ma Rong mengayunkan pedangnya. Sehingga cahaya warna-warni berbentuk setengah lingkaran melesat ke arah Zhuo Jian yang langsung melakukan tebasan menangkis serangan Ma Rong. Namun, 8 penatua pelataran dalam sekte Telaga Surgawi berhasil melakukan tebasan pedang dengan teknik jurus pedang pelangi yang merupakan teknik berpedang yang sama dengan sekte Telaga Biru. Karena teknik berpedang itu sebenarnya berasal dari Jie, yang diberikan oleh Dewa Jie khusus untuknya saat ia masih anak-anak. Fang Yuan mengayunkan tongkat pengemis dengan sangat cepat, sehingga berputar-putar seperti baling-baling dan semua gelombang energi spiritual yang mengarah padanya terpental, menghancurkan kawasan di sekitar bangunan sekte Telaga Biru dan mengakibatkan gelombang tsunami kecil pada telaga. Fang Yuan menancapkan tongkat pengemis ke dalam telaga dan berdiri di ujung tongkat pengemis itu sembari mengibaskan jubahnya agar terlihat keren. Murid-murid wanita sekte Telaga Biru langsung bersorak gembira. Kia, Penatua Fang tampan sekali. Kakak Ling, maukah kamu menjadi anak tiriku? Gadis 11 tahun berkata pada Fang Ling yang langsung mengerutkan keningnya. Kalau ibuku di sini, maka kalian akan dibekukan menjadi patung es. Sahut Fang Ling sembari kembali menyapu halaman. Karena ia tidak tertarik menonton pertunjukan ayahnya. Beberapa puluh mil dari kota Dayan, Dewa dari pengadilan surgawi merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar. Dewi Feng Xie menggunakan teknik mata Phoenix melihat apa yang terjadi di tempat terjadinya fluktuasi energi spiritual dan ekspresi wajahnya langsung berubah masam. Dasar pendekar egois. Mereka malah bertarung di pinggiran kota. Apakah mereka tidak kasihan pada penduduk yang sedang ketakutan? Gerutunya. Kalau begitu kita akan ke sana menghentikan mereka. Sahut Dewa Jiangxia terbang ke arah kota Dayan. Seharusnya kita tidak boleh mencampuri urusan dunia ini. Kita bisa mengakibatkan berubahnya takdir masa depan dunia ini. Dewa Li Jiancheng ingin menghentikan seniornya itu, tetapi Jiangxia mengabaikan seruannya. Kenapa terjadi malapetaka di sebuah dunia dan dewa tidak muncul di sana? Itu karena mereka tidak ingin mengubah takdir di dunia itu. Karena bila mereka membantu seseorang, mungkin saja orang itu akan membawa malapetaka yang jauh lebih mengerikan atau efek domino lainnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya saat merasakan energi spiritual yang tidak asing. Mungkinkah ini adalah aura dewa dari pengadilan surgawi? Dia terkejut. Apa yang mereka lakukan di sini? Fang Yuan segera menyimpan tongkat pengemis dan mengirim suara telepati pada Fang Ling untuk menghilangkan teknik hukum ruang yang ia gunakan melindungi sekte Telaga Biru. Dia kemudian menghempaskan tubuhnya yang langsung menghantam bangunan sekte Telaga Biru dan mengeluarkan sedikit energi spiritualnya untuk membuat bangunan sekte runtuh. Ma Rong, Jie, Zhuo Jian, pemimpin suci sekte Telaga Surgawi dan penatua pelataran dalam mengerutkan kening. Mereka bingung apa yang ia lakukan. Fang Yuan batuk-batuk dan sudut bibirnya mengalir darah. Karena ia menggigit bibirnya dan pedang latihan yang digunakan murid-murid dijadikan tumpuan untuk menopang tubuhnya. Akhirnya kalian muncul, hahaha.
Fang Yuan tertawa di dalam hatinya. Sementara energi spiritual yang sangat kuat menekan pemimpin suci sekte Telaga Surgawi dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Zuo Jian dihempaskan jatuh ke telaga. Marong yang berada di pihak Fang Yuan juga ikut terjun ke dalam telaga. Seolah-olah ia tidak bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya dan menjadi manusia fana. Mungkinkah Penatua Fang menyadari kedatangan mereka? Marong menengadah dan tercengang melihat tiga entitas yang sangat kuat. Bahkan ia tidak sanggup menilai basis kultivasi mereka. Pemimpin suci sekte Telaga Surgawi menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Salam senior. Belum selesai ia bicara. Tiba-tiba pagoda emas melayang di sebelah Dewa Jiangxia dan rantai emas keluar dari pagoda emas menarik pemimpin suci sekte Telaga Surgawi. Zuo Jian, 8 penatua pelataran dalam dan Marong. Kalian telah melakukan hal jahat dan akan dikirim ke dunia bawah akhirat. Dewa Jiangxia berkata dengan ekspresi wajah datar. Senior Jiang, sudah kukatakan, kita tidak boleh campur tangan. Dewa Li Jiancheng mengerutkan keningnya. Namun, tiba-tiba Fang Yuan menarik tangan Marong menjauh dari rantai emas yang akan melilit tubuhnya. Sehingga ketiga dewa dari pengadilan surgawi terkejut melihatnya. Fang Yuan tersenyum dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Maaf senior yang agung dan tak terkalahkan. Wanita ini adalah penatua di sekte kami dan kami hanya membela diri dari serangan musuh yang mencoba menghancurkan sekte kami. Ketiga dewa dari pengadilan surgawi tersebut tidak menyahut ucapan Fang Yuan. Tetapi mereka saling bertatapan dan berkomunikasi menggunakan telepati. Bagaimana kamu masih bisa bergerak dan menghindari rantai emas senior Jiang? Selidik Li Jiancheng. Fang Yuan sudah tahu mereka pasti penasaran dan mengirim suara telepati pada Fang Ling untuk segera menggunakan teknik ruang melindungi bangunan sekte Telaga Biru bila situasi berubah menjadi kacau. Episode sebelumnya, pertempuran melawan sekte Telaga Surgawi. Episode berikutnya, Fang Yuan berkilah. Yuan berkilah. Karena aku mengolah teknik kekuatan fisik, sehingga walaupun aku tidak bisa menggunakan energi spiritual aku tetap bisa bergerak dengan leluasa. Fang Yuan menjawab pertanyaan Dewa Li Jiancheng. Dia juga tetap menunjukkan sikap tenang, sehingga Dewa Li Jiancheng merasa ucapan Fang Yuan ada benarnya, karena detak jantungnya tetap stabil. Bila seseorang berbohong, maka detak jantungnya akan berdegup kencang. Namun, Dewa Jiangxia tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh manusia fana di bawahnya itu. Karena kekuatan dari dewa dapat menekan semua makhluk hidup baik itu kultivator maupun manusia fana. Dewi Feng Xie keheranan melihat Fang Ling yang malah sibuk menyapu halaman. Padahal orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan dengan kehadiran mereka. Namun, Dewi Feng Xie langsung tercengang. Tubuh Yin dan Yang. Tetapi sayang sekali ia belum mengolah teknik apapun atau keberuntungannya terlalu buruk karena berakhir di sekte kelas bawah ini. Kalau saja dewa boleh membawa manusia fana ke surga maka aku akan membawa gadis kecil itu dan melatihnya teknik kultivasi dewa. Dia menghela napas panjang, merasa iba pada Fang Ling. Senior Jiangxia, jangan menambah masalah lagi.
Kalau kita menangkap kedua manusia ini, maka sekte kecil ini akan dihancurkan oleh kekuatan lain. Bila hal itu terjadi, maka kita secara tidak langsung telah berkontribusi menghancurkan anak-anak tidak berdosa itu. Dewa Li Jiancheng menunjuk murid-murid yang baru memasuki sekte Telaga Biru dan basis kultivasi mereka sangat rendah, sehingga Dewa Jiangxia merasa iba melihatnya. Dewa Jiangxia mengibaskan tangannya, sehingga pagoda emas menghilang dan terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dewa Li Jiancheng dan Dewi Feng Xie menangkupkan tinju. Tolong maafkan perbuatan tidak menyenangkan kami. Sampai jumpa. Ah, justru sekte Telaga Biru kami yang harus berterima kasih. Karena bila senior yang sangat agung tidak turun tangan maka entah apa yang terjadi pada kami. Fang Yuan menitikkan air mata dan langsung menyekanya. Namun, di dalam hatinya, Cih, siapa pula yang ingin berjumpa dengan dewa dari pengadilan surgawi seperti kalian? Kus, jauh-jauh sana. Dalam satu kedipan mata, Dewa Li Jiancheng dan Dewi Feng Xie berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menghilang dari pandangan Fang Yuan dan murid-murid sekte Telaga Biru. Fang Yuan sangat bersyukur tidak berkonfrontasi dengan mereka, karena bila ia melawan mereka maka keberadaannya akan diketahui oleh surga dan mereka pasti akan mengirim lebih banyak dewa dari pengadilan surgawi untuk menangkapnya. Terima kasih Penatua Fang. Lagi-lagi Anda menyelamatkan kami. Marong bersujud di depan Fang Yuan. Aku, Marong bersumpah. Sudahlah. Sudah tugasku juga melindungi sekte ini. Bukankah aku adalah penatua kehormatan? Jadi wajar aku ikut pasang badan melawan musuh-musuh yang ingin menghancurkan sekte kita. Fang Yuan menyela ucapan Marong. Jie ingin melakukan hal yang sama seperti Marong. Akan tetapi ia tahu Fang Yuan bukanlah orang yang suka dipuji-puji. Dia adalah pemuda yang rendah hati. Bahkan ia menyembunyikan kekuatannya, yang dapat menahan kekuatan 10 Rana Emperor dari sekte Telaga Surgawi. Apa yang akan kita lakukan pada sekte Telaga Surgawi? Sekarang kekuatan sekte mereka telah melemah. Cukup Marong sendiri saja sudah cukup meratakan sekte itu, kata Jie. Itu terserah pemimpin suci Jie. Akan tetapi aku menyarankan biarkan saja karena mereka akan hancur sendiri. Aku yakin dalam beberapa hari orang-orang yang dulu mengkhianati pemimpin suci akan memohon agar diterima di sekte kita, sahut Fang Yuan. Jie berpikir ucapan Fang Yuan ada benarnya. Karena hal yang sama telah dialami sekte Telaga Biru 20 tahun yang lalu saat penatua agungnya dan penatua lainnya memutuskan keluar serta membangun sekte Telaga Surgawi di seberang telaga. Mereka juga didukung oleh klan Zuo, penguasa kota Dayan. Hahaha. Semua dengarkan. Siapapun yang berasal dari sekte Telaga Surgawi jangan pernah terima di sekte kita. Usir saja mereka dan bila mereka menolak pergi, maka pukul mereka hingga babak belur walaupun mereka berasal dari klan Zuo, seru Jie. Sehingga semua murid-murid sekte Telaga Biru bersorak gembira. Episode sebelumnya. Kemunculan entitas kuat. Episode berikutnya. Artefak kapal terbang. Artefak kapal terbang. Beberapa hari berlalu.
kompetisi antar sekte yang akan mengatur ulang tingkatan sekte di Kerajaan Yuan Suci akan dimulai. Sekte Telaga Biru akan diwakilkan oleh Yansu yang berada di ranah penempaan tubuh tingkat 9. Yilinmen berada di ranah penempaan tubuh tingkat 7. Long An di ranah penempaan tubuh tingkat 7 dan Fang Ling di ranah penempaan tubuh tingkat 1. Basis kultivasinya telah disembunyikan oleh Dewa Jie, sehingga tak ada yang menyadari kalau ia sebenarnya setara dengan ranah Emperor di dunia Tianwu. Semoga saja dalam kompetisi tahun ini kita mendapatkan prestasi yang memuaskan, sehingga Sekte Telaga Biru tidak terdegradasi ke sekte pemula. Marong menangkupkan tinju, mendoakan perwakilan Sekte Telaga Biru mendapatkan keberuntungan dari surga. Jie tersenyum dan menatap Fang Ling yang merupakan murid yang menjadi harapan sektenya dalam kompetisi nanti. Penatua Rong tak perlu cemas. Selama ada murid Ling bersama kita maka kita akan bangkit kembali menjadi sekte besar. Semoga Kakak Ling diberkati surga. Kakak Ling akan juara 1. Kakak Ling adalah yang terkuat di dunia. Fang Ling melipat tangannya di dada dan tersenyum lebar, karena senang mendengar pujian dari murid-murid Sekte Telaga Biru. Hahaha. Tolong jangan puji aku terlalu berlebihan. Aku hanyalah ahli bela diri lemah lembut. Fang Ling mencoba bersikap rendah hati, tetapi sikapnya malah menunjukkan rasa bangga karena dipuji-puji oleh mereka. Kita harus bergegas menuju ibu kota. Takutnya kita terlambat sehingga didiskualifikasi dari kompetisi ini. Murid-murid dari Sekte Telaga Surgawi kabarnya telah pergi lebih dulu beberapa hari yang lalu, kata Jie. Fang Yuan mengangguk pelan dan tidak menyangka tidak ada gejolak di Sekte Telaga Surgawi setelah kehilangan semua ranah Emperor mereka. Pemimpin Suci Jie, manajer Paviliun Persik Surgawi datang kemari dan mengatakan akan memberikan tumpangan pada tim kita. Murid yang berjaga di gerbang sekte datang melapor. Binatang spiritual gajah putih dengan ukuran 10 kali lebih besar dari gajah biasa memasuki halaman Sekte Telaga Biru dan Ling Tian yang mengendarai gajah putih itu langsung menangkupkan tinju. Salam pemimpin Suci Jie dan Penatua Fang, sapanya. Bagaimana kalau kita pergi bersama saja? Kebetulan manajer pusat Paviliun Persik Surgawi juga diundang untuk menyaksikan kompetisi antar sekte nanti dan kami secara khusus menyumbangkan hadiah utama kompetisi ini, yaitu telur binatang spiritual salamander. Murid-murid Sekte Telaga Biru terkejut mendengar hadiah utama kompetisi antar sekte tersebut. Karena bila salamander dipelihara dengan baik maka akan menjadi binatang spiritual dengan energi spiritual apinya yang sangat mematikan walaupun tidak sehebat Phoenix atau naga. Namun, ia tetap termasuk dalam 7 binatang spiritual dengan energi spiritual api terkuat. Kenapa kalian tampak kagum sekali? Bukankah itu cuma telur binatang spiritual? Aku merasa daging ikan koi lebih enak dari itu. Bahkan di perutnya kadang-kadang ada ribuan telur juga. Fang Ling berkata dengan santai, karena ia telah sering melihat siluman yang jauh lebih mengerikan di lautan tak berujung. Kakak Ling, bila kita merawat salamander itu dengan baik, maka ia bisa menjadi penjaga di sekte kita seperti yang dilakukan oleh sekte-sekte besar.
Bahkan mereka memelihara ratusan binatang spiritual yang menjadi penjaga dan alat transportasi seperti yang dimiliki manajer paviliun persik surgawi itu. Selai Linwei memberikan penjelasan pada Fang Ling. Kalau begitu, sudah diputuskan telur salamander itu akan menjadi milik Sekte Telaga Biru. Namun, aku tak bisa memeliharanya karena aku takut malah merebusnya nanti. Jadi, saudari Linmen yang akan merawatnya, sahut Fang Ling. Semua murid-murid terkejut mendengarnya. Sedangkan manajer paviliun persik surgawi hanya tersenyum masam. Kalau Fang Ling bukan putri dari Fang Yuan maka ia akan mencibir gadis kecil yang hanya memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tingkat 1 itu. Dia yakin Fang Ling seperti katak dalam tempurung. Tetapi tempurungnya dipegang oleh monster, sehingga tak ada yang berani mengusik katak kecil itu. Nanti kamu akan bertemu dengan murid-murid sekte tingkat 1. Maka kamu akan menangis-nangis ingin segera kembali ke kota kecil ini. Karena mereka adalah monster-monster kecil yang akan menjadi monster raksasa di masa depan. Gumamnya menatap sinis pada Fang Ling. Maaf Tuan Ling. Kami telah memiliki kendaraan yang lebih cepat dari binatang spiritualmu. Seru Fang Yuan mengeluarkan artefak kapal terbang mewah dari cincin dimensinya. Ling Tian terjatuh dari gajah putih saking terkejutnya melihat artefak kapal terbang milik Fang Yuan itu. Karena artefak seperti itu hanya ditemukan secara kebetulan oleh orang-orang yang sangat beruntung dan diyakini peninggalan dari Emperor dari masa lalu. Penatua Fang, bagaimana Anda bisa memilikinya? Ling Tian penasaran. Tetapi Fang Yuan hanya tersenyum saja. Oh, maafkan aku bertanya sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Dia tersenyum masam. Apakah Tuan Ling ingin ikut bersama kami? Fang Yuan menawarkan tumpangan. Karena ia ingin memperdalam hubungan baik dengan paviliun persik surgawi. Sehingga hubungan saling menguntungkan antara Sekte Telaga Biru dengan paviliun persik surgawi tetap terjaga dengan baik. Ling Tian tersenyum cerah dan langsung melompat ke atas artefak kapal terbang. Begitu juga dengan murid-murid yang menjadi perwakilan Sekte Telaga Biru dalam kompetisi antar sekte itu. Hanya Jie Yi yang masih tercengang dan makin linglung saat Fang Yuan meraih tangannya, membawanya ke atas artefak kapal terbang. Episode sebelumnya, Fang Yuan berkilah. Episode berikutnya, pamer di ibu kota. Pamer di ibu kota. Zuo Yifan sedang mengolah teknik bela diri baru yang diberikan oleh pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi yang baru. Dia adalah Zuo Yinfei yang merupakan anggota klan Zuo yang menjadi penatua pelataran luar di Sekte tingkat 1. Namun, ia menjadi pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi setelah Patriark klan Zuo memintanya kembali ke kota Dayan. Zuo Yifan dan klan Zuo menyimpan dendam kepada Fang Yuan karena telah mempermalukan Sekte Telaga Surgawi mereka. Apalagi paviliun persik surgawi kini mempererat hubungan dengan Sekte Telaga Biru dan menjauh dari mereka. Bahkan tidak ada diskon pembelian sumber daya yang dilakukan sektenya seperti dulu, yang membuat mereka makin membenci Fang Yuan dan Sekte Telaga Biru. Bagus keponakan Yifan. Zuo Yinfei bertepuk tangan setelah Zuo Yifan berhasil mengolah teknik bela diri yang ia berikan. Kau juga berhasil menerobos ke ranah Grandmaster.
Aku yakin kamu bisa mencapai peringkat 100 besar dalam kompetisi antar sekte nanti. Zhuo Yinfei tidak menargetkan target yang terlalu tinggi pada Zhuo Yifan. Karena ia sadar kalau sekte Telaga Surgawi hanya sekte tingkat 7 saja dan hanya Zhuo Yifan yang menjadi murid andalan mereka dalam kompetisi nanti. Berbeda dengan sekte tingkat 1 atau 2 yang memiliki murid dengan ranah ahli bela diri dan ratusan ranah Grandmaster. Tujuan utama Zhuo Yinfei lainnya adalah menyingkirkan murid-murid dari sekte Telaga Biru. Dia telah menghubungi sekte lamanya serta beberapa sekte kenalannya untuk menyuruh mereka langsung menendang murid-murid dari sekte Telaga Biru dari panggung kompetisi. Namun, tiba-tiba terdengar suara sorakan dari luar penginapan. Sehingga Zhuo Yinfei dan Zhuo Yinfei serta puluhan murid-murid dari sekte Telaga Surgawi yang juga menjadi peserta kompetisi antar sekte langsung keluar dari penginapan karena penasaran apa yang membuat seluruh ibu kota menjadi heboh. Bendera itu. Bukankah itu bendera sekte Telaga Biru? Mungkinkah Penatua Fang yang menjadi donatur mereka itu yang memiliki artefak langka seperti itu? Sial. Lagi-lagi mereka mencoba menarik perhatian. Gerutu Zhuo Yifan sembari mengepal tangannya dan darahnya makin mendidih. Tak sabar ingin menghancurkan murid-murid sekte Telaga Biru. Apakah kalian tahu sekte mana yang memiliki artefak kapal terbang itu? Raja Yuanlong bertanya pada sesepuh di sebelahnya. Mereka saat ini sedang menuju tempat kompetisi antar sekte diadakan dan tak menyangka akan melihat ada sekte kaya yang pamer di ibu kota kerajaan. Itu adalah sekte tingkat 9 yang kabarnya hanya mendaftarkan 4 murid saja dalam kompetisi antar sekte ini. Bahkan tidak ada murid-murid mereka yang istimewa. Aku takut mereka akan terdegradasi ke sekte pemula tahun ini, sahut sesepuh. Namun, Raja Yuanlong tersenyum. Dia menduga sekte tingkat 9 itu sengaja untuk pamer kekayaan agar ada sekte tingkat 1 yang akan menawarkan kerjasama dengan sekte mereka. Sehingga sekte itu tidak akan dihancurkan setelah menjadi sekte pemula nanti. Ya, walaupun mereka harus merelakan artefak kapal terbang mewah itu sebagai kompensasinya. Oh, itu adalah jubah dari manajer cabang Paviliun Persik Surgawi. Jangan-jangan mereka sengaja pamer agar semua orang melihat artefak kapal terbang itu, sehingga saat dilelang nanti harganya akan naik. Raja Yuanlong kembali berspekulasi setelah melihat lintian di atas artefak kapal terbang. Pantau Paviliun Persik Surgawi mulai sekarang dan bila mereka melelang artefak kapal terbang itu, maka dapatkan artefak itu walaupun harus mengeluarkan uang yang banyak. Baik Yang Mulia. Sesepuh itu menangkupkan tinju dan segera menghilang seperti debu yang dihembuskan angin. Bukan hanya Raja Yuanlong yang tertarik dengan artefak kapal terbang milik Fang Yuan, Tuan Muda Klan Besar, murid utama sekte-sekte besar juga tergiur melihatnya. Kalau mereka bertemu dengan artefak kapal terbang itu di luar ibu kota, maka mereka akan merebutnya dan membunuh pemilik lamanya. Namun, mereka kini berada di ibu kota, sehingga tidak berani bertindak arogan. Dewa Jiangxia, Dewa Li Jiancheng dan Dewi Feng Xie yang sedang dijamu oleh para pemimpin suci sekte besar langsung menengadah menatap artefak kapal terbang yang melayang di atas ibu kota.
Pemuda itu adalah orang yang bertarung di kota kecil beberapa hari yang lalu. Ternyata ia sangat kaya juga, seru Dewa Li Jiancheng. Tetapi melihat tatapan mata serakah dari para pemimpin suci menandakan artefak kapal terbang sangat langka di dunia ini. Jangan-jangan dia berasal dari dunia lain, pikirnya. Mereka telah bertanya pada Raja Yuanlong tentang robekan di langit dunia Tianwu. Dan Raja Yuanlong mengatakan pelakunya adalah binatang spiritual Phoenix. Namun, saat Dewi Feng Xie menggunakan esensi darahnya memanggil binatang spiritual Phoenix, tidak ada Phoenix yang muncul, yang menandakan pelaku yang mereka cari telah melarikan diri dari dunia Tianwu. Mereka tidak langsung kembali ke dunia surgawi, karena Raja Yuanlong meminta mereka menyaksikan kompetisi antar sekte. Karena sebuah berkah apabila dewa menyaksikan kompetisi itu dan Raja Yuanlong meyakini akan membawakan keberuntungan pada ahli-ahli bela diri di kerajaan Yuan Suci. Katanya dia mengolah kekuatan fisik dan memiliki energi spiritual yang lemah. Namun, artefak kapal terbang itu membutuhkan energi spiritual yang besar untuk mengendalikannya. Pemuda ini sebenarnya sedang mempermainkan kami, para dewa. Dewa Jiangxia mengerutkan keningnya dan merasa sangat bodoh sebagai dewa yang merupakan anggota pengadilan surgawi yang terkenal sangat cerdas karena pekerjaan mereka adalah menyelidiki kasus kejahatan para immortal dan para dewa. Episode sebelumnya, artefak kapal terbang. Episode berikutnya, ternyata mereka masih di sini. Ternyata mereka masih di sini. Fang Yuan segera menurunkan artefak kapal terbang setelah merasakan aura keberadaan dewa dari pengadilan surgawi. Dia tidak menyangka mereka masih berada di dunia Tianwu. Padahal sudah berlalu beberapa hari sejak mereka mendatangi dunia ini. Sial. Aku ceroboh. Karena melupakan tentang mereka. Gerutu Fang Yuan. Seharusnya kami naik gajah putih saja. Tetapi kalau tidak pamer begini maka ahli bela diri kuat tidak akan tertarik menjadi bagian dari sekte Telaga Biru. Fang Yuan berencana menarik beberapa penatua Rana Emperor ke sekte Telaga Biru agar Marong tidak kewalahan mendidik murid-murid yang makin banyak bergabung dengan sekte Telaga Biru. Tujuan lainnya agar sekte Telaga Biru memiliki banyak Rana Emperor, sehingga saat ia dan Fang Ling meninggalkan dunia Tianwu, sekte Telaga Biru tidak dihancurkan oleh sekte lain. Karena mereka telah memiliki kekuatan untuk melawan. Fang Yuan akan menggunakan teknik cuci otak untuk membuat para Rana Emperor itu tidak bisa meninggalkan sekte Telaga Biru atau mereka seperti akan menjadi anjing penjaga sekte Telaga Biru selamanya. Kecuali mereka ditarik hukum Dao Surgawi ke dunia surgawi menjadi dewa. Kenapa kita tiba-tiba turun? Penatua Fang Ling Tian keheranan. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, aku merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Tuan Ling pasti tahu. Sekte Telaga Biru kami hanya sekte tingkat 9 dan bila sekte tingkat 1 tergiur dengan artefak kapal terbangku maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka. Fang Yuan berkilah. Betul juga, sahut Ling Tian. Tapi, kau sudah mencoba untuk pamer tadi. Apakah otakmu sudah bergeser sehingga terlambat menyadarinya? Dia mengumpat Fang Yuan di dalam hatinya.
Wah, ada banyak murid-murid dari berbagai sekte di sini. Fang Ling tersenyum cerah karena sudah tak sabar ingin menghajar mereka hingga babak belur. Ling Tian terkejut. Fang Ling tidak takut. Justru 3 murid lainnya yang tampak ketakutan karena menyadari lawan yang akan mereka hadapi adalah monster yang menakutkan. Ling Tian berpikir mungkinkah ayah dan anak ini sebenarnya mengalami gangguan mental. Namun, mereka memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Sehingga ia hanya menghela napas panjang agar tetap bersabar dalam menghadapi sikap Fang Yuan dan Fang Ling yang berubah-ubah laksana bunglon. Sepertinya kita akan berpisah dari sini. Aku akan mendukung kalian dari tribun penonton. Semoga saja Sekte Telaga Biru mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kompetisi antar sekte nanti. Ling Tian menangkupkan tinju. Ya, kami akan melakukan yang terbaik Tuan Ling, sahut Jie Yi sembari menangkupkan tinju. Fang Yuan hanya tersenyum saja dan mereka pun berpisah di sana. Ling Tian segera menuju paviliun Persik Surgawi dan rombongan tim Sekte Telaga Biru menuju tempat kompetisi antar sekte diadakan. Ling Tian memasuki ruangan manajer utama paviliun Persik Surgawi sembari menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya. Wanita cantik berambut merah dengan buah dada yang sangat besar tersenyum hangat menatap Ling Tian. Sehingga Ling Tian mengerutkan keningnya karena biasanya wanita yang dijuluki gadis gila itu jarang tersenyum. Bila ia merasa tersinggung dengan seseorang, maka nasib orang tersebut akan disiksa secara sadis. Itulah mengapa ia dijuluki gadis gila. Siapa pemuda tampan itu? Paman Ling. Gadis gila berjalan mendekati Ling Tian dan mengelus pipi Ling Tian yang membuat detak jantungnya berpacu terlalu cepat, padahal ia berusaha tetap tenang. Dia adalah donatur yang juga penatua kehormatan Sekte Telaga Biru, Nona muda Ling Yue, sahut Ling Tian. Gadis gila itu adalah putri pemilik paviliun Persik Surgawi dan ia juga lebih suka dipanggil Nona muda daripada manajer paviliun Persik Surgawi. Bila panggilan sederhana itu sampai salah terucap oleh bawahannya, maka lidah mereka akan dipotong olehnya. Makanya bawahannya membutuhkan jeda beberapa tarikan napas sebelum menjawab seruannya. Mereka akan berpikir lebih dulu. Apakah yang akan mereka ucapkan itu berbahaya atau tidak? Oh, Penatua Fang. Ya, aku tidak pernah mendengar nama itu. Namun, ia berhasil menyingkirkan 10 ranah Emperor dari Sekte Telaga Surgawi. Benar-benar pria yang cocok untukku, hahaha. Ling Yue tertawa tetapi wajah cantiknya malah menampakkan ekspresi jahat. Baiklah, kita harus segera menonton pertandingan murid-muridnya dan paviliun Persik Surgawi akan secara langsung memberikan dukungan pada mereka. Katanya lagi. Tapi, kita tidak bisa melakukannya Nona muda. Sekte-sekte tingkat 1 akan menjauhi kita karena tidak berlaku netral seperti biasanya. Sela wanita cantik di sebelahnya. Namun, Ling Yue mencengkram dengan keras leher wanita cantik itu hingga wajahnya menjadi pucat. Ling Tian mengerutkan keningnya dan tidak berani melarang tindakan arogan dari Ling Yue. Hentikan itu, Yue kecil. Suara pria terdengar dari belakang Ling Tian. Sehingga Ling Yue melepaskan cengkraman tangannya pada leher wanita itu. Ling Yue menghentakkan kakinya dan berjalan keluar meninggalkan ruangannya.
serta mengabaikan pemuda tampan yang baru saja berbicara dengannya. Pemuda tampan itu adalah adik laki-laki Ling Yue dan hanya dia satu-satunya orang di paviliun persik surgawi yang didengarkan oleh Ling Yue seruannya. Jangan lupa, jangan bawa-bawa paviliun persik surgawi dalam melakukan hal bodohmu. Pemuda tampan itu berkata lagi. Paman Tian, cepat temani kakak Yue dan awasi dia. Ling Tian merasa dunia akan runtuh, karena harus mengawasi gadis gila. Dengan langkah terhuyung-huyung ia mengikuti Ling Yue yang akan menuju tempat kompetisi antar sekte Diakan. Episode sebelumnya, pamer di ibu kota. Episode berikutnya, kompetisi antar sekte. Sekte Gunung Pedang melayang 100 tombak dari permukaan tanah. Kemudian ia mengeluarkan artefak berbentuk piring berwarna emas. Murid-murid dari berbagai sekte sangat kagum melihatnya dan dari artefak piring emas itu muncul ratusan arena pertarungan yang juga melayang di udara. Babak penyisihan awal. 100 peserta dengan basis kultivasi yang sama akan saling bertarung dan hanya satu peserta saja yang berhak lolos ke babak berikutnya. Adapun peraturannya adalah yang terlempar dari arena mengaku kalah atau tewas saat pertarungan akan dinyatakan kalah. Tidak boleh menyerang peserta yang telah mengaku kalah dan bila melanggar akan didiskualifikasi serta akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku di Kerajaan Yuan Suci. Untuk poin penilaian sekte adalah satu kemenangan murid-murid mereka akan dinilai 10 poin. Juara 3 100.000 poin. Juara 2 200.000 dan juara 1 300.000 poin. Jie mengepal tangannya dan berharap Fang Ling mendapatkan banyak poin, sehingga sekte Telaga Biru tidak turun ke sekte pemula. Adapun poin penilaian sekte adalah sekte tingkat 9 butuh 100.000 poin kemenangan. Sekte tingkat 8 butuh 200.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-7 butuh 300.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-6 butuh 400.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-5 butuh 500.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-4 butuh 600.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-3 butuh 700.000 poin kemenangan. Sekte tingkat ke-2 butuh 800.000 poin kemenangan. Sekte tingkat pertama butuh 1 juta poin kemenangan. Ada jarak yang cukup lebar poin kemenangan sekte tingkat 2 dengan sekte tingkat 1. Hal ini disengaja agar tidak terlalu banyak sekte tingkat 1 di dunia Tianwu. Apalagi tiap sekte mengirim ribuan murid-murid mereka untuk mengumpulkan poin kemenangan yang besar agar posisi sekte mereka tetap berada di tingkat atas. Sekarang semua poin kemenangan seluruh sekte telah diriset menjadi 0 poin. Perjuangan sekte Telaga Biru pasti sangat sulit, karena mereka hanya mengandalkan 4 peserta saja. Fang Ling lebih dulu naik ke arena dengan cara melompat dari permukaan tanah. Berbeda dengan sekte lain, di mana senior mereka akan membawa terbang junior ranah penempaan tubuh tingkat 1 mereka ke arena yang melayang di udara. Dari sekte mana gadis kecil itu? Kenapa ia bisa melompat sangat tinggi tanpa menggunakan energi spiritual? Betul. Kita harus menghindari arena itu. Murid-murid sekte lain mengantar junior mereka ke ratusan arena lain. Tetapi sebagian terpaksa mengirim junior mereka ke arena tempat Fang Ling berada.
karena kalah cepat mengantar junior mereka ke arena yang masih kosong. Fang Ling menyeringai nakal menatap 99 ranah penempaan tubuh tingkat 1 di arena pertarungannya, sehingga beberapa murid memilih melompat keluar dari sana. Wasit pertandingan mengerutkan keningnya, karena ia belum memulai pertandingan. Akan tetapi sebagian peserta telah mengaku kalah lebih dulu. Pertarungan dimulai. Seru wasit wanita muda cantik yang melayang 20 tombak dari arena pertarungan Fang Ling. Ayo Linger, kamu pasti bisa. Sekte Telaga Biru juara 1. Suara Fang Yuan menggema di seluruh tempat kompetisi antar sekte tersebut. Semua orang menoleh ke arah Fang Yuan. Teriakannya mengalahkan sorakan dari ribuan peserta dari sekte tingkat 1. Sudah kuduga, pemuda itu bukan orang biasa. Teknik suaranya sudah berada di tingkat tinggi. Dewi Feng Xie juga menatap Fang Yuan yang melambaikan tangan sembari tersenyum pada semua orang yang menatapnya. Zuo Yinfei atau pemimpin suci sekte Telaga Surgawi yang baru menyeringai menatap Fang Yuan. Ternyata dialah penatua kehormatan sekte Telaga Biru itu. Sebentar lagi kamu akan menjadi mangsa dari serigala-serigala buas yang menginginkan artefak kapal terbangmu. Gumamnya. Secara tidak sengaja Fang Yuan sebenarnya telah memperkenalkan dirinya pada semua orang kalau dirinya lah pemuda pemilik artefak kapal terbang mewah tersebut. Karena di artefak kapal terbang tadi terpampang bendera berlambang sekte Telaga Biru. Oh, dia masih sangat muda sekali. Dari klan mana ya pemuda itu berasal? Raja Yuanlong penasaran. Akan tetapi menurut bawahannya tidak ada informasi apapun tentang Fang Yuan kecuali ia tiba-tiba menyulap sekte Telaga Biru menjadi sekte kaya. Fang Yuan telah meminjamkan tongkat pengemis pada Fang Ling, sehingga ia tidak akan menunjukkan pedang bulan dan pedang matahari selama kompetisi antar sekte ini. Kata ayah, kalau aku hanya perlu menggunakan 1% energi spiritualku saja, karena basis kultivasiku masih di ranah penempaan tubuh tingkat 1 atau sama saja aku adalah pemula yang baru belajar berkultivasi. Gumam Fang Ling mengalirkan sedikit ki pada tongkat pengemis yang mengakibatkan tongkat pengemis terbakar. Para penonton tertawa melihat Fang Ling membakar senjatanya. Tetapi beberapa tarikan napas berlalu tongkat di tangannya tidak kunjung menjadi arang. Apakah tongkat kayu itu adalah senjata roh? Mungkin saja, walaupun hanya tingkat rendah. Gadis kecil itu sangat beruntung memiliki senjata roh padahal masih pemula. Jangan-jangan ia berasal dari klan besar. Namun, mengapa ia malah masuk ke sekte tingkat 9 bukan ke sekte besar? Para penonton berspekulasi. Sedangkan Fang Ling tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Dia mengejar murid-murid ranah penempaan tubuh tingkat 1 lainnya. Akan tetapi mereka langsung mengangkat tangan tanda menyerah. Mereka berpikir Fang Ling terlalu kuat. Datang saja ia melompat setinggi 100 tombak dan menggunakan senjata roh juga. Dilihat dari sudut pandang manapun. Mereka hanya akan menjadi samsak tinju saja dan mereka berpikir lebih baik menyerah. Sehingga tubuh mereka tidak akan babak belur. Lemah sekali. Kenapa tidak ada murid yang bisa menghiburku? Fang Ling berkata sembari berkacak pinggang dan tersenyum lebar ke arah para pemimpin sekte-sekte dan tamu undangan berada.
episode sebelumnya. Ternyata mereka masih di sini. Episode berikutnya. Kompetisi antar sekte 2. Yuan. Kompetisi antar sekte 2. Murid-murid sekte lain sangat kesal melihat sikap sombong Fang Ling dan mereka berharap bertemu dengannya saat di babak berikutnya. Sebab Fang Ling cuma ranah penempaan tubuh tingkat 1 saja. Karena babak berikutnya secara otomatis Fang Ling akan melawan ranah penempaan tubuh tingkat 2. Penatua Sekte Gunung Pedang memunculkan papan peringkat menggunakan energi spiritualnya, sehingga semua orang dapat melihat peringkat sekte-sekte dalam kompetisi antar sekte tersebut. Sekte Telaga Biru berada di posisi 99, karena hanya ada satu peserta saja yang memenangkan pertandingan di arena. Sedangkan sekte-sekte lain dapat memenangkan lebih dari satu peserta, terutama dari sekte besar yang mengirim banyak peserta. Babak berikutnya. Ranah penempaan tubuh tingkat 2 silahkan memasuki arena. Sedangkan untuk pemenang sebelumnya boleh mengundurkan diri atau melanjutkan pertandingan untuk menambah pengalaman bertarung kalian. Kata Penatua Sekte Gunung Pedang. Karena tidak mungkin bagi kultivator dengan basis kultivasi lebih rendah menang melawan kultivator dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Tak ada satupun yang turun dari ratusan arena yang melayang di udara tersebut. Menandakan peserta ranah penempaan tubuh tingkat 1 tersebut bersedia melawan peserta berikutnya. Fang Yuan duduk dengan santai sembari menenggak teh yang disediakan oleh tuan rumah. Babak penyisihan ini terlalu mudah bagi putrinya. Dia hanya ingin melihat babak saat murid-murid ranah Raja Beladiri muncul. Karena itu setara dengan pemimpin suci Jieyi atau satu tingkat di bawah ranah Emperor. Fang Yuan tidak bisa memastikan Fang Ling akan menang melawan mereka. Karena pengalaman bertarungnya sangat rendah dan ia terlalu bangga akan kehebatannya. Mengingat ia mencapai ranah Absolute God dengan mudah. Fang Yuan takut ia terlalu sombong dan meremehkan kekuatan lawan. Sehingga ia memberikan celah pada lawan yang mengakibatkannya dikalahkan. Namun, Fang Yuan akan menghentikan pertandingan bila putrinya terluka parah walaupun harus melawan seluruh ahli bela diri dunia Tianwu seorang diri. Sayangku. Ling Yue tiba-tiba berlari ke arah Fang Yuan. Sehingga para tamu undangan dan Raja Yuan Long keheranan. Ternyata gadis gila manajer utama paviliun Persik Surgawi itu telah memiliki kekasih. Kini semua orang berspekulasi kalau harta kekayaan Fang Yuan itu mungkin berasal dari paviliun Persik Surgawi. Namun, tiba-tiba tongkat pengemis yang dipegang oleh Fang Ling menghentikan langkah Ling Yue dan yang membuat semua orang kaget adalah tongkat pengemis berubah menjadi panjang dengan diameter sebesar pohon kelapa. Ternyata itu bukan senjata roh tingkat rendah. Tetapi itu senjata roh tingkat tinggi. Benar sekali. Sekaya apakah pemuda itu? Sebelumnya ia memamerkan artefak kapal terbang. Kini ia memberikan gadis lemah senjata roh tingkat tinggi. Para petinggi sekte yang ada di tribun penonton berspekulasi dan beberapa ranah Emperor diam-diam tertarik bergabung dengan sekte Telaga Biru bila pencapaian mereka memuaskan dalam kompetisi antar sekte ini. Ling Yue mengerutkan keningnya. Darahnya langsung mendidih dan menatap tajam ke arah Fang Ling sembari melepaskan niat membunuh. Ling Tian yang ditugaskan mengawal Ling Yue langsung panik.
Karena takut hubungan baik paviliun persik surgawi dengan Fang Yuan akan putus oleh ulah gadis gila ini. Namun, Fang Ling membalas menatap tajam ke arah Ling Yue walaupun ia tidak memiliki niat membunuh. Tetapi niat membunuh gadis gila tidak dapat menekannya. Sehingga Ling Yue tercengang. Bagaimana mungkin gadis kecil itu tidak terintimidasi olehnya? Padahal ia telah menyiksa banyak orang yang tidak ia sukai sehingga ia mendapatkan julukan gadis gila. Jangan coba-coba dekati ayahku. Asal kamu tahu dia sudah memiliki istri cantik, kata Fang Ling sembari menarik kembali tongkat pengemis yang langsung menyusut dan terbang ke arena pertandingan. Fang Yuan tersenyum masam karena Fang Ling terlalu cepat menebar pesona. Sehingga murid-murid ranah penempaan tubuh tingkat 2 yang awalnya tidak sabar ingin menghajar Fang Ling, kini malah ketakutan dan langsung memilih menyerah walaupun pertandingan belum dimulai. Nona muda Ling Yue, lebih baik kita tidak mengusik mereka. Ayah gadis itu dapat mengalahkan 10 ranah emperor seorang diri dan kita tidak tahu seperti apa latar keluarga mereka. Aku takut bila mereka tersinggung dengan kita, maka paviliun persik surgawi akan dihancurkan. Ling Tian berkata melalui telepati pada Ling Yue. Aku akan tetap menjadi wanitanya. Tetapi aku harus menunggu momen saat gadis nakal itu berpisah dengan babang tampanku. Gumam Ling Yue tersenyum. Tetapi senyumannya malah tampak menakutkan seperti seringai jahat sehingga Fang Yuan langsung tersedak serta terbatuk-batuk dan teh yang diminumnya malah keluar dari hidungnya. Sial! Ada apa dengan wanita itu? Kenapa ia tersenyum menakutkan padaku? Gumam Fang Yuan membalas dengan tersenyum hangat. Sehingga Ling Yue hampir jatuh pingsan dan detak jantungnya berdegup tak karuan. Ling Tian segera membawa Ling Yue kembali ke tribun penonton, tempat tamu undangan VVIP berada. Karena aura negatif telah berfluktuasi di sekitar Fang Ling dan itu akan segera meledak, yang dapat melukai para peserta. Gadis kecil ini bukan gadis biasa. Walaupun aku mencoba melihat ke dalam dantiannya, aku tetap tidak dapat melihat apakah dia menyembunyikan basis kultivasinya. Gumam wasit wanita di arena tempat Fang Ling bertanding. Murid-murid ranah penempaan tubuh tingkat 2 yang tersisa melompat keluar dari arena. Sehingga Fang Ling tidak memiliki lawan lagi dan secara otomatis memenangkan pertandingan. Hahaha. Dia itu putriku. Hebat, kan? Fang Yuan berkata pada penatua dari sekte tingkat 9 lainnya yang ada di dekatnya. Penatua itu tersenyum masam dan menganggukkan kepalanya. Namun, ia sebenarnya memendamkan kebencian pada Fang Ling. Karena gara-gara Fang Ling sektenya gagal mendapatkan poin kemenangan. Episode sebelumnya. Kompetisi antar sekte. Episode berikutnya. Yuan. Kompetisi antar sekte 3. Fang Ling terus memenangkan pertandingan tanpa ada peserta yang naik ke arena tempatnya berada. Sehingga Fang Ling melukis wajah ibunya. Xiao Yue menggunakan tongkat pengemis untuk menghilangkan kebosanannya. Sepertinya aku pernah melihat wanita yang digambar gadis kecil itu di salah satu tanah suci istana surgawi. Dunia surgawi. Namun, aku tidak tahu apakah mereka hanya mirip saja atau memang orang yang sama, kata Dewi Feng Xie.
Dewa Jiangxia sudah curiga ada yang aneh dengan pemuda bernama Fang itu. Ia curiga bukan Phoenix yang membelah langit dunia Tianwu, tetapi itu mungkin Fang Yuan. Karena identitasnya sangat misterius dan baru muncul saat Sekte Telaga Biru hampir hancur. Fang Yuan seolah-olah dikirim oleh orang kuat untuk menyelamatkan sekte tersebut. Akan tetapi Jiangxia tidak bisa menebak siapa pihak yang ada di belakang Fang Yuan. Apakah dari dunia surgawi, asura dan dewa iblis immortal yang menerapkan teknik terlarang untuk mencapai keabadian? Sepertinya untuk mendapatkan aura dewa ini tidak akan berjalan dengan mudah. Kenapa masalah selalu datang menyertaiku? Ya. Gumam Fang Yuan merasa diawasi oleh dewa dari pengadilan surgawi. Kemudian ia mengirim pesan telepati. Jangan terlalu fokus padaku. Hahaha. Aku hanyalah pendekar biasa yang mencoba menarik perhatian agar banyak ranah emperor yang memasuki sekte kami. Apakah senior dari pengadilan kerajaan Yuan? Fang Yuan sengaja berpura-pura tidak mengetahui asal mereka agar mereka tidak terlalu terkejut. Karena dikirim suara telepati saja telah membuat raut wajah mereka menjadi masam. Dia menyadari kalau kita mengawasinya. Senior Jiang. Dewa Li Jiancheng terkejut. Ya, padahal semua orang sedang mengawasinya. Apakah pesan suara telepati itu hanya ditujukan untuk kita atau semua ranah emperor yang ada di sini? Tanya Dewi Feng Xie. Dia hanya menargetkan pesan itu pada kita saja. Karena raut wajah yang lain tidak berubah. Sahut Dewa Jiangxia. Kalau mereka sebagai dewa saja terkejut oleh pesan itu, maka para manusia juga seharusnya juga terkejut. Namun, ekspresi wajah yang lain biasa-biasa saja. Akan tetapi ia masih merasa heran apakah benar tujuan Fang Yuan cuma ingin menarik perhatian ranah emperor agar bergabung dengan sekte Telaga Biru. Motifnya terlalu mencurigakan. Tetapi kita harus menjaga jarak dengannya dulu. Aku yakin dia akan mendapatkan masalah dari sekte besar karena kekayaan besar yang ia miliki dan kita akan menjadi pengamat serta menunda kembali ke dunia surgawi. Kata Dewa Jiangxia. Giliran ranah penempaan tubuh tingkat 7 yang akan bertanding. Sehingga Li Yinmen dan Long An langsung terbang ke arena. Keduanya memilih di arena yang sama agar mereka bisa bekerja sama dan memutuskan siapa yang kondisi tubuhnya lebih baik yang akan melaju ke babak berikutnya. Bila mereka dapat mengalahkan 98 ranah penempaan tubuh tingkat 7 lainnya. Di arena tempat Fang Ling juga didatangi ranah penempaan tubuh tingkat 7 lainnya. Mereka tidak takut pada Fang Ling seperti para peserta sebelumnya. Mereka meyakini Fang Ling menang karena memiliki senjata roh tingkat tinggi. Akan tetapi basis kultivasinya masih rendah, sehingga ia tidak akan dapat mengoptimalkan kekuatan senjata roh tingkat tinggi itu. Sesuai dengan instruksi senior Zuo Yifan. Kita harus menyingkirkan gadis kecil ini apapun caranya agar sekte Telaga Biru menjadi sekte pemula. Zuo Fan berbisik pada 30 murid yang berasal dari sekte Telaga Surgawi tersebut. Seluruh murid dari sekte Telaga Surgawi memilih terbang ke arena yang ditempati Fang Ling agar mereka bisa menyingkirkan gadis kecil itu yang merupakan murid satu-satunya andalan sekte Telaga Biru. Semuanya. Kita harus bersatu melawan gadis kecil itu dan setelah itu barulah kita memperebutkan siapa yang berhak melaju ke babak berikutnya.
Zuo Fan berteriak keras. Hei, kalian jangan ragu-ragu. Bukankah kalian sudah dengar tadi, kalau ia merendahkan sekte kita? Zuo Fan memprovokasi peserta lain. Fang Ling tersenyum lebar dan berkacak pinggang. Hei, bukankah kau bocah yang kutampar hingga pingsan itu? Apakah gigimu sudah tumbuh lagi? Fang Ling mengejek Zuo Fan yang langsung mengepal tangannya. Darahnya mendidih dan ingin segera membunuh gadis kecil itu. Namun, ia sadar diri kalau Fang Ling lebih kuat darinya. Sehingga ia harus memanfaatkan kekuatan orang lain untuk membuat Fang Ling kelelahan lebih dulu. Barulah saat itu ia datang menjadi pahlawan yang mengakhiri keangkuhan gadis kecil itu. Jangan dengarkan ocehannya. Ayo serang bersama-sama. Murid dari Sekte Telaga Surgawi menyela ucapan Fang Ling dan maju lebih dulu menyerang gadis kecil itu agar peserta lain mengikutinya. Sial. Sekte Telaga Surgawi malah berbuat curang. Diam-diam bekerja sama-sama dengan sekte lain untuk menumbangkan Fang Ling. Jie khawatir pada Fang Ling walaupun ia tahu gadis kecil itu sebenarnya lebih kuat darinya. Fang Yuan tetap duduk dengan santai sembari mengunyah keripik singkong pedas dan memilih menonton pertandingan Yilin Men dan Long An. Karena dia khawatir keduanya akan menjadi samsak tinju peserta lain. Apalagi Fang Ling terlanjur membuat sekte lain membenci Sekte Telaga Biru, sehingga keduanya menjadi target kekesalan mereka. Hahaha Fang Ling. Rasakanlah penderitaan seperti yang kurasakan saat itu. Gumam Zuo Fan tertawa. Setengah giginya terhempas keluar saat ditampar oleh Fang Ling dan itu selalu menghantuinya hingga pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi yang baru menyembuhkan luka-lukanya walaupun giginya tidak tumbuh lagi. Namun, ia juga diberikan kesempatan untuk melakukan balas dendam dengan ikut dalam kompetisi antar sekte ini. Tongkat pengemis memanjang dan mendorong para peserta keluar dari arena. Sehingga Zuo Fan tercengang dan giginya yang tersisa hampir copot saking terkejutnya. Cuma sekali pukul saja, mereka langsung dikalahkan. Zuo Fan masih tak percaya apa yang terjadi sesaat yang lalu itu. Episode sebelumnya. Kompetisi antar sekte 2. Episode berikutnya. Kompetisi antar sekte 4.